Solaris disutradarai oleh Andrei Tarkovsky, bercerita mengenai seorang psikolog yang dikirim ke stasiun luar angkasa untuk memeriksa kondisi mental kru yang ada di sana. Dan ini salah satu film yang masuk di list Criterion Collection, termasuk film yang udah lama gue simpen ya. Sebenarnya sih gue pengen nonton pas gue masih kuliah dulu. Cuma nggak jadi karena pada saat itu tuh gue lagi cukup obses dengan 2001-nya si Kubrick. Dan baru kali ini gue dapat kesempatan untuk nonton Solaris dan agak kaget sih, terutama dari sisi durasi ya, yang terhitung cukup lama. Dari sisi plot, kita melihat bagaimana Chris Calvin, dia merupakan psikolog yang datang ke stasiun di luar angkasa untuk memeriksa apa yang terjadi dengan para kru yang ada di sana. Dimana ketika sampai semuanya udah bisa dibilang berantakan dan dia juga mendapat peringatan gitu kalau melihat sesuatu yang aneh ya jangan kaget gitu. Kurang lebih seperti itu sih dari sisi singkat ceritanya ya dan gue nggak mau spoiler. Setelah selesai gue nonton film ini, buat gue ini terhitung bisa dibilang kompleks karena punya banyak layer serta interpretasi yang bisa berbeda-beda juga gitu setelah saya nonton gitu. Seperti pentingnya distraksi untuk menghindari kesendirian gitu, bagaimana manusia yang nggak bisa coping dengan rasa kesepiannya ini gitu. Beda gitu dengan zaman sekarang di mana distraksi itu banyak banget kayak game, film, internet gitu. Bahkan ada yang menawarkan jasa untuk menjadi teman. Di sisi lain ada juga aspek menerima masa lalu yang menurut gue ini bisa dibilang jadi poin yang cukup penting ya di film ini. Karena balik lagi, kalau menurut gue itu ada dua tipe orang ya gitu. Yang pertama tuh yang emang suka bernostalgia dengan masa lalu mereka. Dan yang kedua adalah orang yang memilih untuk melupakan masa lalu. Sedangkan si Chris Calvin ini atau si psikolog ini, dia mencoba untuk nggak melihat ke belakang mengenai apa yang terjadi di masa lalunya dia. Seperti yang gue bilang gitu bahwa ini film yang punya banyak banget layer, terutama di bagian psikologis ya. Kadang kita ngelihat apa yang emang pengen kita lihat juga gitu, dan kadang kita dengar apa yang mau kita dengar gitu. Dan menurut gue ini yang terjadi dengan si Calvin gitu. Dia yang awalnya nggak mau gitu karena suatu hal yang terjadi dengan dia di tempat ini, namun sejalan dengan film dia perlahan-lahan mulai menerima keadaannya. Tapi kalau misalkan gue ada di posisinya si Calvin ya gitu ya, ya mungkin gue juga memilih untuk nggak pulang sih gitu. Mungkin gue akan tetap berada di sana gitu karena gue rasa semakin tua manusia secara umur kita akan semakin banyak kehilangan orang gitu, bahkan menurut gue sendiri di akhir ya kita akan kehilangan diri kita sendiri gitu. Dan yang sering gue bilang di sebelumnya gitu bahwa manusia ya hanya sebatas kesadaran gitu. Ketika kesadarannya diambil ya maka hilang aja semuanya. Dan aspek kesadaran ini yang bermain di film Solaris gitu. Bagaimana si Calvin dia melihat apa yang ingin dia lihat gitu dari alam bawah sadarnya kalau menurut gue. Dan ini juga tipikal film yang gue rasa semakin tua akan semakin berdampak sih. Ada aspek berdukanya di sini gitu, kesempatan kedua gitu menerima kenyataan. Dan menjelang akhir film juga ini bisa dibilang berubah menjadi film yang filosofis banget, terutama dari sisi dialognya ya gitu. Contohnya tuh ketika kita bahagia, kita jarang mempertanyakan arti kehidupan dan topik mengenai keabadian. Cuma sayangnya pertanyaan seperti ini ya yang nggak akan terjawab gitu atau setidaknya ya nggak akan punya jawaban yang benar-benar jelas banget.
Terhitung film yang butuh waktu untuk men-setup semuanya dan cukup lambat sih. Menurut gue ini film baru benar-benar berjalan ketika si psikolog ini sampai ke Space Station. Ditambah selama nonton fokus gue dibagi menjadi dua bagian ya. Itu antara baca subtitle sama lihat di layar. Dan emang butuh konsentrasi lebih sih untuk mencerna semuanya. Dan ada juga pergantian warna di sepanjang film gitu, kadang hitam putih, yang agak sedikit ungu gitu, kadang berwarna. So, Solaris, jujur aja gue bingung sih mau ngomong apa setelah gue selesai nonton ya gitu. Karena kompleks tapi masih bisa untuk diikutin, gue bisa ngerasa pesan yang mau disampaikan kalau menurut gue gitu. Kenapa begini, kenapa begitunya. Gue bisa relate juga dengan tindakannya Kelvin. Masuk akal dan sangat manusiawi juga gitu. Dan gue rasa juga banyak tema yang bisa diterima oleh penonton-penonton lainnya. Tapi yang jelas buat gue ini bukan film buat semua orang sih. Dan kayaknya ini film yang masuk ke 20 film terbaik sepanjang masa versi gue. So, itu aja opini gue mengenai Solaris. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.